Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fasila, kelas A, NPM 09105804190035, semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kebijakan publik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Jika kita berbicara tentang kebijakan, pasti yang muncul pertama kali di benak teman-teman adalah pedoman dalam bertindak. Tahu nggak sih teman-teman, banyak masyarakat awam yang berkomentar bahwa kebijakan publik itu merupakan suatu yang abstrak, tidak jelas sosoknya, kabur, tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari warga negara sistem politik dunia dan sekaligus bagian dari peradaban masyarakat modern itu, kita akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik itu, entah itu dari skala lokal, regional, nasional, atau bahkan global. Nah, saya beri contoh dampak positif dan negatif dari sebuah kebijakan publik. Contoh dampak positif dari hasil kebijakan publik misalnya, biaya fiskal untuk bepergian ke luar negeri yang dulu kita bayar mahal dihapus. Sebagai pegawai negeri, kita mendapatkan remunerasi, kenaikan gaji berkala atau kenaikan jabatan istimewa dari instansi tempat kita bekerja. Sebagai pelajar atau mahasiswa akademis, kita diakui dan karena hal ini kita memperoleh beasiswa dari negara. Dan kebijakan yang paling membahagiakan baru-baru ini adalah PPKM dihapuskan. Nah, sekarang kita ke contoh negatifnya, yaitu nilai uang tabungan atau deposito yang kita miliki merosot tajam. Gara-gara nilai nominal mata uang rupiah tiba-tiba dipotong dari semula 1 juta rupiah menjadi katakanlah hanya 100.000 rupiah. Kita harus merogoh kocek lebih dalam karena ongkos transportasi umum tiba-tiba naik, harga minyak naik, pemadaman listrik makin sering dilakukan secara bergilir, barang-barang konsumsi tertentu dari produk asing membanjiri pasar domestik, pelajar dan mahasiswa tidak lagi bebas berunjuk rasa di depan Istana Presiden, dan untuk bertahan di karir akademisnya para guru dan dosen harus lolos sertifikasi. Dalam berbagai kejadian yang telah kita sebutkan tadi, kebijakan publik atau lebih tepatnya keputusan-keputusan kebijakan publik yang sesungguhnya telah menjadi penyebab timbulnya peristiwa tersebut dan kemudian memberikan warna tertentu terhadap berbagai aspek kehidupan yang kita jalani sehari-hari. 3 alasan mengapa kita harus paham dan peduli tentang kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Ketiga, cobaan abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Menurut Profesor Mark Moore, kebijakan publik yang baik harus menyelaraskan 3 hal. Pertama, berlandaskan analisis dan bukti. Kalau kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas atau kelompok yang termarginalkan. Kedua, dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar-benar bisa dilaksanakan, bukan cuma bagus di atas kertas tapi tidak realistis. Ketiga, mendapat dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya melalui proses yang partisipatif. 3 tantangan ini mendasari kenapa tim polisi lahir dan membawa intervensi 3 tingkat. Yang pertama, insight. Melalui insight, kami menyajikan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi bagi pemangku kebijakan. Kedua, akademi. Dengan akademi, kami membuka pintu bagi profesional muda di sektor publik swasta dan sipil untuk menambah pengetahuan teknis dan strategis tentang kebijakan publik. Ketiga, community. Lewat community, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Ingat, dengan kebijakan publik yang baik, kualitas hidup kita juga ikut lebih baik.